Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurjana dari kelas 10 PB2. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih komunikasi efektif itu. Nah, pengertian dari komunikasi efektif adalah proses transmisi ide, pemikiran, atau informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan atau komunikan yang menghasilkan hubungan atau timbal balik positif bagi kedua belah pihak. Komunikasi efektif ditandai dengan tercapainya tujuan melalui proses komunikasi yang dilakukan. Selain itu, pemahaman akan informasi yang diterima dan umpan balik menjadi salah satu indikator penting terwujudnya komunikasi efektif. Komunikasi efektif menggabungkan serangkaian keterampilan termasuk komunikasi nonverbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk mengelola stres pada saat berkomunikasi berlangsung, dan kapasitas untuk mengenali dan memahami emosi diri sendiri maupun orang yang kita ajak berkomunikasi. Untuk itu, komunikasi efektif membutuhkan seorang komunikator yang mampu menyampaikan informasi secara natural dan komunikan yang menerima informasi secara aktif. Kedua hal tersebut terkesan dilakukan secara spontan, tapi sesungguhnya didasari dengan metode komunikasi yang efektif. Nah, sekarang apa sih manfaat dari komunikasi efektif? Nah, manfaat dari komunikasi efektif itu dapat meningkatkan kualitas hubungan di rumah, tempat kerja, dan dalam situasi sosial dengan memperdalam ikatan kita dengan orang lain. Komunikasi efektif juga memperkuat kerja tim, kemampuan pengambilan keputusan, dan pemecah masalah. Ini memungkinkan kita untuk mengkomunikasikan pesan negatif atau sulit tanpa menimbulkan konflik atau merusak kepercayaan. Berbagai studi menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif adalah dasar yang harus dibangun oleh setiap organisasi, terlepas dari ukuran dan strukturnya. Komunikasi yang efektif juga sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Komunikasi efektif yang tepat sasaran dan tepat guna tentu akan menunjang keberlangsungan suatu organisasi. Dengan mendukung terciptanya komunikasi yang efektif antar individu di suatu organisasi, produktivitas kerja dan atau profesionalitas dapat meningkat. Berikut adalah beberapa manfaat yang didapat apabila suatu organisasi atau perusahaan bisa menerapkan komunikasi efektif. Nah, beberapa manfaat yang dapat diambil apabila suatu organisasi atau perusahaan bisa menerapkan komunikasi efektif adalah: 1. Meningkatkan kepuasan kerja. Komunikasi efektif yang terus didukung pelaksanaannya di tempat kerja dapat membantu dalam membangun loyalitas dan kepercayaan yang pada akhirnya berkontribusi pada kepuasan kerja yang lebih besar. Survei juga menunjukkan bahwa organisasi yang mendorong komunikasi yang terbuka antara atasan dan bawahan dapat menekan siklus pergantian karyawan. 2. Meningkatkan produktivitas kerja. Ketika pekerja dalam suatu organisasi mampu menerapkan komunikasi efektif, maka potensi konflik akan berkurang. Komunikasi efektif di tempat kerja juga dapat membantu memperjelas informasi. Hal tersebut sangat mempengaruhi kinerja seseorang di tempat kerja. 3. Kemajuan profesional. Komunikasi efektif mendorong agar konflik yang terjadi selama proses komunikasi diselesaikan secara terbuka dan sesegera mungkin. Upaya positif ini mengarahkan pada pertumbuhan individu untuk menjadi pribadi yang profesional. Dan prinsip-prinsip dalam komunikasi efektif. Dalam mewujudkan komunikasi yang efektif, baik komunikator maupun komunikan harus mengingat dan mengaplikasikan beberapa prinsip. Berikut adalah prinsip-prinsip dari Mangal dalam buku Essentials of Educational Technology yang sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan komunikasi efektif. Prinsip kesiapan dan motivasi. Prinsip ini menuntut komunikator dan penerima harus siap dan tetap termotivasi selama proses komunikasi berlangsung, sehingga komunikasi efektif bisa terlaksana. Kurangnya minat, semangat, dan antusiasme dari salah satu dari pihak yang terlibat dalam komunikasi dapat mempengaruhi proses dan produk komunikasi.
Prinsip memiliki keterampilan komunikasi yang kompeten. Prinsip ini menekankan bahwa baik komunikator dan penerima harus cukup kompeten dan efisien dalam hal berkomunikasi, baik memberi maupun menerima informasi atau pesan yang diinginkan. Memiliki keterampilan komunikasi yang diperlukan sangat penting, sehingga proses komunikasi dalam hal transmisi dan penerimaan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak secara efektif. Prinsip berbagi dan interaksi. Pada prinsipnya, komunikasi tidak hanya sekedar memberi dan menerima informasi. Komunikasi adalah proses dua arah, sehingga keberhasilan komunikasi efektif terletak pada kemungkinan sebanyak mungkin pertukaran ide dan menjaga interaksi timbal balik antara pemberi dan penerima informasi. Prinsip kesesuaian isi komunikasi. Komunikasi efektif sangat dipengaruhi oleh isi pesan. Isi dari apa yang akan dikomunikasikan harus mudah dipahami dan sesuai dengan pihak komunikator maupun penerima. Prinsip media dan saluran yang tepat. Efektivitas proses komunikasi akan tergantung pada jenis media atau saluran komunikasi yang digunakan. Oleh sebab itu, baik komunikator maupun komunikan harus menyepakati media dan saluran yang akan digunakan selama proses komunikasi efektif dengan menimbang isi pesan yang akan disampaikan. Prinsip umpan balik yang tepat. Komunikasi efektif bisa dikatakan sukses apabila selama proses komunikasi komunikator menerima umpan balik yang diinginkan dari penerima dan sebaliknya. Prinsip fasilitator dan hambatan komunikasi. Mewujudkan komunikasi efektif bukanlah perkara mudah. Kesalahpahaman antara komunikator dan komunikan selama proses komunikasi seringkali terjadi. Ada banyak variabel yang mengintervensi antara sumber dan penerima informasi selama proses komunikasi. Pengaruh variabel tersebut terhadap pengirim dan penerima pesan baik positif maupun negatif menjadi faktor penentu berhasil tidaknya komunikasi efektif. Baik, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, baik kekurangan, saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.